Oke, baik. Shalom teman-teman yang hadir. Halo Felicia, halo Leri, halo Kavia, halo Karisma, halo semuanya. Oke, baik. Halo, halo. Oke, jadi aku pribadi percaya banget ya kalau hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita semua boleh berkumpul. Semua aku lihat nih dalam keadaan sehat sih ya. Udah pada makan belum nih ya? Dodo udah makan belum nih? Dodo, iya benar Dodo. Dodo udah makan. Kok emang apa-apa Dodo? Ada Dodo lain? Kayak bingung gitu. Oke, baik. Kira-kira ada yang sudah tahukah tema pada minggu ini? Oke, nggak nanya. Ada yang udah tahu yang di depan? Nanti ya, nanti kita akan cari tahu nih kira-kira apa sih. Oke, baik. Mari sama-sama kita bersatu hati terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengumpulkan kami semua Bapa di tempat ini dalam keadaan sehat, segar, bugar, tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, biar kiranya Engkau berkati, Engkau yang telah Tuhan hati setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan kami memiliki hati yang tulus Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, fokus kami bagi-bagi, tapi untuk hadir betul-betul mendengar apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami pada minggu ini Bapa. Biar Tuhan firman yang akan kami dengar pun nantinya Tuhan boleh terpatik Bapa di dalam hati kami dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah Tuhan doa yang kami panjatkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, baik. Ada satu ayat nih teman-teman. Ada satu ayat yang aku tuh ada sempat teringat di Mazmur 100 pasal 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oke, jadi yuk mari semua undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat suara kita untuk sama-sama kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Udah panas belum nih kira-kira? Atau kurang panas? Kurang panas kayaknya ya. Harus dimatiin kayak dulu AC biar panas ya. Oke, baik. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita yang tadi. Apakah aku bertanya sekali lagi deh, kira-kira sejauh ini adakah yang sudah teringat untuk tema minggu ini? Atau ada yang udah baca tuh papan di depan? Siapa? Yang di belakang? Ada yang tahu? Aduh, kok ngumpet? Itu ngumpet kenapa? Oke. Ngumpet. Felicia udah tahu? Udah tahu? Leri udah tahu belum tema minggu ini? Apa?
Oke, nggak apa-apa. It's okay. Baik, nanti setelah ini kita akan dengar langsung nih dari Karisma, oke? Baik, sama-sama kita persiapkan hati kita, teman-teman. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang sudah mati buat kami yang berdosa ini, mengambil rupa sebagai manusia dan berkorban di kayu salib mati buat kami, bangkit untuk mengalahkan maut.
kepadanya lah harapan kami ya Tuhan. Dan hanya melalui Yesus Kristuslah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang boleh mengingatkan betapa besarnya anugerah Tuhan, betapa limpahnya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau sama-sama menyambut kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, biarlah setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar, kami sama-sama dijumpai oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, senang sekali berada di sini. Berkenalan dengan teman-teman ya melalui, manggilnya apa? Lose Arvia ya? Bukan Lose ya? Atau oh ya. Oke. Thank you bro. Nah ya. Jadi Karisma. Salam kenal Kak, aku Vincent Kak. Oh iya Vincent. Oke, jadi hari ini tema yang diberikan itu bersambung ya, bersambung dari minggu-minggu yang lalu tentang sola. Wah, ini menarik sekali karena teman-teman di sini tertarik belajar esensi dari iman Kristen, esensi dari kekristenan ya. Sola, ada sola yang udah belajar apa, sola fide, sola scriptura, lalu sola gratia, sekarang solus Christus, nanti soli deo gloria. Nah, solus Christus itu apa sih? Teman-teman, untuk belajar mengenai solus Christus itu di dunia kita sekarang ini rasanya memang gak segampang kita ngomonginnya teman-teman. Kenapa? Nah, solus Christus sebetulnya itu kita mempelajari satu kebenaran tentang menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Masalahnya di era digital ini menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita gak segampang itu, benar bukan? Menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita sementara ada yang lain yang bisa membantu, itu sangatlah menyulitkan teman-teman. Gak segampang itu. Nah teman-teman, kalau teman-teman ini kesulitan belajar matematika misalnya, siapa yang teman-teman cari lebih dahulu? Mungkin teman-teman buka YouTube-nya siapa tuh yang lagi belajar di Jepang, Jerome. Nah iya, Nihongo Mantapu langsung buka. Sekarang yang tersulit apapun matematika bisa dapat solusi sama dia. Terus kalau teman-teman mau cari menu masakan yang ciwi-ciwi mau masak, buka siapa Darmawan, lupa saya ya, Devina Darmawan atau siapa begitu ya. Buka YouTube, gampang, dikasih tahu tutorial memasak 1, 2, 3, 4, 5, 6, selesai. Teman-teman mau cari tentang Alkitab yang sulit, tinggal buka TikTok, ada itu banyak banget TikTok. Apa? Susah? Enggak, tutorial 1, 2, 3, buka ini, buka itu, enggak perlu kalian cari komentari dan yang lain-lain. Teman-teman, di era digital ini ternyata susah ya. Ternyata apa yang kita jadikan solusi untuk mencari jawaban itu tersedia semuanya di Google, di YouTube, di TikTok. Teman-teman, Ruang Guru itu segala macam yang teman-teman cari ada di Ruang Guru. Susah kerjain PR, tinggal buka dia. Lalu Google, nah Google itu apa? Everything you need to know. Everything you need to know, apa yang kamu mau tahu? Masakan, just googling. Begitu Google, muncul apa yang kamu pengen tahu. Lalu kemudian teman-teman pengen cari tentang apa? Ruang Guru bisa menjawab. Smartphone yang teman-teman punya, itu sesmart itu gitu ya. Sesmart itu tuh apa ya, sesmart itu. Sepinter itu sampai tinggal goyangin jempol, pakai ini dikit, cari perlu apa, aplikasi yang tepat, bisa dapat jawabannya. Nah dengan demikian di era digital ini, di zaman yang serba mudah ini, maka
untuk menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita dan jawaban atas hidup kita, itu seolah-olah terpisah dari kehidupan atau realita kehidupan kita sehari-hari. Di sekolah, gimana caranya aku menghadirkan Yesus? Gimana caranya aku menjadikan Yesus pusat sebagai imanku di sekolah? Di saat waktu aku berdoa, Tuhan Yesus kayaknya gak ada ya. Jauh, di mana dia? Dan saat jempolku main di smartphone, bisa memberikan jawaban banyak dari yang kuperlukan. Nah teman-teman, apakah betul Google, YouTube, dan smartphone kita memberikan seluruh solusi atas kehidupan kita? Well, ada yang bilang ya mungkin bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Nah, hari ini kita mau sama-sama teman-teman melihat dan akhirnya pada akhir dari perenungan kita bersama, nantinya kita bisa punya keyakinan bahwa betul Yesus itu adalah satu-satunya yang bisa menjamin, satu-satunya pribadi yang bisa menjamin hidup dan keselamatan kita. Hari ini ketika kita selesai merenungkan ini, hidup kita bisa diubahkan bahwa betul Yesuslah yang bisa kita jadikan pusat dari kehidupan kita. Nah teman-teman, apakah tadi semua itu ya, sosial media itu bisa benar-benar menjawab solusi hidup kita? Lalu kemudian mungkin ada pertanyaan lain di pikiran teman-teman yang pernah terlintas. Apakah di luar Kristus itu benar-benar gak ada keselamatan? Saya lihat orang-orang lain juga berbuat baik lebih daripada aku yang Kristen sebagai pengikut Tuhan. Kalau benar demikian sungguh tidak adil kehidupan ini. Mereka udah mengikuti, kalau sekarang nih lagi zaman pandemi begini, udah ngikutin protokol kesehatan prokes. Nah mereka sudah mengikuti semua prosedur-prosedur keselamatan dengan berbuat baik, dengan melakukan banyak hal yang dituntut. Kalau nggak dapat keselamatan, sungguhlah tidak adil. Betulkah keselamatan itu hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus? Nah hari ini kita mau belajar tentang itu. Dan biarlah masing-masing dari kita mau membuka hati, Roh Kudus memimpin kita, Tuhan Yesus memeteraikan, meyakinkan kita bahwa sungguh betul Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman, hari ini kita mau belajar menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di era digital ini. Gimana caranya? Google smartphone Israel, sementara Yesus kelihatannya jauh. Saat pertama menjadi Kristen, yang di sini nih, kalau ditanya, kenapa kamu percaya sama Tuhan Yesus? Ya, karena dari kecil papa mama udah bawa aku ke sekolah minggu, jadi ya udah sampai gede, sampai sekarang aku jadi Kristen. Sekarang duduk di sini lagi dengar firman. Atau ada orang yang sangat-sangat aku kagumi, terus hidupnya kayaknya wow banget, dan dia percaya Tuhan Yesus. Karena itu aku percaya. Jadi tidak ada pengalaman iman, nggak ada pengalaman untuk belajar sendiri merasakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya pribadi yang merupakan hero-nya kita, juru selamatnya kita, Tuhan yang sudah membalikan kehidupan kita yang lama menjadi yang baru di dalam Tuhan, memperoleh keselamatan dalam Tuhan. Di zaman digital ini yang seolah-olah kehidupan kita nggak relate sama Tuhan Yesus, gimana caranya supaya kita tetap bisa relate sama Tuhan Yesus? Nah oke. Teman-teman, mungkin yang kemarin-kemarin juga udah dijelaskan latar belakang daripada reformasi ini. Jadi di zaman itu tahun 500 sampai 1500-an, teman-teman orang-orang cari solusi atas kehidupannya. Kalau kita sekarang tadi punya masalah dengan pelajaran, kita pergi ke YouTube, kita pergi ke smartphone, YouTube dan yang lain-lain. Pokoknya digital platform yang bisa memberikan jawaban. Nah saat itu
ketika orang-orang mencari jawaban atas keselamatan kehidupan, selain Yesus Kristus, ada ditambah solusi yang lain teman-teman. Yaitu salah satunya yang kemudian membuat si tokoh-tokoh reformator ini akhirnya speak up adalah surat penghapusan dosa. Surat penghapusan dosa. Jadi Kristus plus surat penghapusan dosa. Kristus doang enggak cukup. Iman doang enggak cukup, yang lainnya enggak cukup lah. Pokoknya plus penghapusan dosa itu dijual. Berapa kira-kira yang bisa nebak, nanti dikasih hadiah sama Losa Arvia. Jadi teman-teman, kira-kira berapa harganya surat penghapusan dosa itu? Ada yang bisa tebak? Berapa? Ya boleh konversiin kira-kira penggambarannya berapa kira-kira? 1 juta oke. Berapa harganya? Ini bukan lelang tapi tebak-tebakan ya. Berapa? Berapa Jo? 1 juta lebih berapa? 1 juta 500, berapa bro? 2 juta, oke, tutup, oh belum, berapa bro? Berapa? 2 juta 500, berapa sis? 3,5, berapa sis? 3 juta, berapa? 100.000, oke. Nah UMR, siapa yang tahu UMR hari ini? 4 jutaan anggap aja ya kurang lebih lah ya. Kita kayak lagi mau negosiasi utang ya kan. Nah misalnya UMR 4 juta dikali 6 berapa? Iya, jadi 24 juta itu kamu beli selembar surat penghapus dosa. 6 bulan gaji. Waduh ngeri, mahal ya. Tapi kalau gak beli takut gak? Waduh habis ini saya kalau mati ke purgatori dulu kelamaan. Habis itu mau ketemu Tuhan, aduh ya udah beli deh. Orang yang saat itu pekerja, misalnya kelas pekerja yang rendah, mau gak mau dia juga harus berusaha keras untuk membeli itu. Tapi ternyata ada udang di balik bakwan teman-teman. Itu surat yang dijual bukan untuk pekerjaan Tuhan ya, dibilangnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk membangun sebuah gereja. Ups, sorry, kaget ya. Ups, sorry. Oke. Ini saya nggak lagi lihat WhatsApp ya, ini lihat PowerPoint-nya. Oke. Nah jadi teman-teman, waktu itu keselamatan adalah Tuhan Yesus plus surat indulgensia itu. Penghapus dosa teman-teman. Yang dibeli dengan begitu mahal. Orang kaya kira-kira bisa dapat berapa lembar? Banyak. Dan dia punya akses yang kayaknya pintu terdepan bisa masuk orang yang paling kaya. Nah dari situ mulai ada pikiran kritis dari para reformator. Emangnya perlu Yesus ditambah yang lain? Apakah Yesus itu tidak cukup? Nah, lalu kemudian salah satunya namanya Martin Luther yang mulai speak up pertama itu, dia belajar duluan teman-teman. Dia punya akses kepada firman Tuhan dan dia mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari pembelajaran akan firman Tuhan yang sungguh-sungguh dia baru tahu bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat cukup. Gak perlu tuh yang lain-lain. Berarti praktek penjualan surat penghapus dosa itu salah. Nah dari situlah mereka speak up. Karena itu teman-teman reformasi muncul untuk membangun kembali, membentuk kembali, mereformasi gereja yang sudah kehilangan esensinya pada waktu itu. Luther dan kawan-kawan mengembalikan lagi esensi iman Kristen. Esensi iman Kristen yang saat itu dirumuskan di dalam kata-kata yaitu sola gratia, hanya melalui anugerah. Sola fide, hanya melalui iman. Sola scriptura, melalui kitab suci. Solus Christus, soli Deo gloria.
Nah teman-teman kita mau sama-sama baca. Ini yang cowok-cowok tolong baca yang biru, yang cewek-cewek baca yang merah ya. Oke, ini udah langsung tapi nanti ada beberapa yang gak ada, teman-teman bawa Alkitab kan, Alkifon boleh, Alkifon. Oke ya, siapin dulu Alkifonnya, nanti ada beberapa ayat yang akan kita buka. Nah, oke, yang cowok-cowok boleh dibaca yang tulisan biru 1, 2, 3. Loh, ulang bro, kurang kompak kayaknya kaget gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus siapa? Anaknya. Siapa anaknya? Tuhan Yesus. Sebab Allah mengutus Tuhan Yesus, kemana diutusnya? Ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan manusia. Oke, sekarang yang ciwi-ciwi boleh baca 1, 2, 3. Ya, barang siapa percaya kepadanya, dia beroleh keselamatan, teman-teman. Nah, ini pertanyaan buat kita. Mungkin gak sih One Day at a Time ini lagu oma opa kita ya, dalam sehari kita gak berbuat dosa, mungkin gak? Misalnya ya, pernah gak sih sehari gak berbuat dosa tuh kayak menyakiti hati ortu, guru, teman-teman. Kira-kira pernah gak? Bisa gak kamu sehari dalam hidupmu gitu sama sekali gak ngomong, gak bisa ya? Gak bisa. Belum selesai saya menyatakan udah ngomong gak semua gitu ya. Emang benar. Gak bisa teman-teman, kita itu dalam sehari tidak berbuat dosa. Nah permasalahannya lebih banyak mana? Pikiran-pikiran kita yang quote on quote mengikuti nilai-nilai dunia, pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pikiran-pikiran kita yang menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira banyakan mana kalau dibanding-bandingin? Dan kalau di total dalam sebulan misalnya, oh ternyata aduh aku punya kredit terlalu banyak, debtnya sedikit debitnya. Lebih banyak yang dosanya, gimana dong, gak ada solusinya, susah. Nah kemudian kita berpikir dari kemungkinan atau fakta tentang perbandingan kemungkinan berbuat dosa dan tidak berbuat dosa atau berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dengan misalnya perbuatan baik. Nah, teman-teman mungkin berpikir seperti pada umumnya itu pernah berpikir begini, apakah anugerah umum itu bisa menyelamatkan manusia? Apa anugerah umum? Matahari, hujan, dan lain-lain. Tapi termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang tadi kita katakan smartphone, digital platform yang begitu canggih itu. Apakah dia bisa menyelamatkan, memberi solusi atas pergumulan kamu tentang dosa tadi? Tadi kan kita udah hitung-hitungan ya, antara yang dosa dan tidak dosa, nilai-nilai kerajaan Allah dan nilai-nilai duniawi. Ternyata lebih banyak yang duniawi. Nah kira-kira teman-teman, apakah digital platform yang tadi kita udah lihat bersama itu bisa menjadi solusi atas pergumulan kamu itu? Yang lebih banyak duniawinya ternyata. Kamu Google, hai Google, atau Alexa gitu ya. Tolong kasih tahu aku gimana caranya hari ini aku tidak berbuat dosa. Bisa kasih jawaban enggak? Oh bisa. Dia kasih tahu bla 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 banyak. Tapi apakah dia bisa membuat kita kayak robot gitu? Langsung kita bisa melakukan? Gak bisa, benar teman-teman. Gak bisa, dia hanya bisa kasih, nih loh begini. Tapi dia gak bisa membuat kita melakukannya. Tapi dia gak bisa kayak menginstall kita, tiba-tiba kita menjadi suci sehari itu. Gak bisa. Itu diperlukan dari diri kita sendiri. Nah oke, sekarang kita lihat anugerah umum yang
meliputi yang tadi kita lihat bersama-sama, teknologi, ilmu pengetahuan, dan yang lain-lain. Apakah itu bisa menjamin keselamatan kita? Kita akan baca. Dimulai dari yang paling belakang, nanti urut ya. Ada bacaannya, Matius 5 dan yang lain-lain. Silakan teman-teman baca. Dari yang mana? Kamu dulu juga boleh deh, nanti muter ya. Paling belakang Matius 5 berarti 44 sampai 45. Oh iya, sorry ya. Lupa, sorry ini nih. Matius 5. Kelewat ya. Oke, ini. Matius 5 44 sampai 45. Ya, jadi itu anugerah umum. Matahari buat orang yang benar maupun tidak benar. Hujan bukan untuk kita doang orang benar, tapi untuk semua manusia dunia ini menikmati hujan. Nah, apakah matahari dan hujan itu bisa menjamin keselamatanmu? Nggak bisa. Oke, berikutnya Roma 1 ayat 21. Ya. Roma 1 ayat 21. Oke. Ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya. Jadi itu tentang pengetahuan intelektual gitu. Sebab sekalipun mereka tahu tentang Allah, mereka kenal Allah, tetapi apakah itu menjamin mereka mengasihi Allah? Enggak. Kita pun yang berjuang untuk mengasihi Allah setiap hari, ups and down, jatuh bangun gitu. Dengan diri kita sendiri enggak mungkin bisa. Oke, lanjut. Roma 2 ayat 12-15. Ya, nah teman-teman itu tadi yang barusan dibaca oleh Jo ya, panggilnya siapa sih namanya? Oh Dodo ya. Yang dibaca dia itu tentang apa? Mengatur moral kan? Ternyata moral apakah bisa menjamin orang itu saling mengasihi terus menerus? Enggak bisa juga, malah saling salah-salahan, ya kan? Malah saling menuduh, malah saling apa tadi bilangnya? Saling menuduh, saling mencurigai gitu, nggak ada kasih. Padahal moral harusnya, padahal hukum itu mengatur moral, harusnya bisa saling mengasihi, saling memaafkan, ini saling benci. Ternyata moral pun nggak bisa menjamin keselamatan, nggak bisa menjamin orang tuh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak bisa. Oke, lanjut. Ya, Roma 13 ayat 1. Ya, ya. Ya, jadi teman-teman ini juga tentang kehidupan sosial. Ternyata juga nggak bisa, entah itu pemerintah, entah itu hukum yang mengatur, nggak bisa menjamin orang itu saling mengasihi, memaafkan, hidup benar, nggak bisa. Apalagi memperoleh keselamatan, nggak bisa. Oke, lanjut. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2.
Ya. Nah, teman-teman, tadi kan ngomongin juga sampai ada orang yang berdoa bagi raja. Kenapa? Karena berharap raja itu diselamatkan. Nggak menjamin bahwa apa yang saat itu dipercayai itu bisa menjaminkan keselamatan. Oke, ternyata ini faktanya teman-teman. Ternyata anugerah umum tidak dapat menyelamatkan manusia. Anugerah umum termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan, teknologi, tidak bisa menyelamatkan manusia, even Google, even YouTube, gak bisa, even smartphone. Dia bisa kasih solusi-solusi yang saat itu kita butuhkan, tapi gak bisa memberi keselamatan teman-teman. Oke, ini faktanya. Dari semua fakta yang kita baca, kita simpulkan ternyata anugerah umum tidak dapat menyelamatkan manusia. Sekarang kita baca bersama-sama dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Udah ketemu Kisah Rasul 4 ayat 12? Oke. Boleh dibaca duluan deh, dia udah ketemu. Ayo baca bro. Kisah Rasul 4 ayat 12, demikian firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke. Jadi keselamatan itu didapat melalui siapa bro? Melalui Dia. Dia tuh siapa? Dia. Dia siapa? Nih dia banyak ya. Melalui Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yohanes 3 ayat 9 sampai 20 kita baca ya. Yohanes 3 ayat 9 sampai 20. Ini bacaannya banyak nih teman-teman. Yohanes 3 ayat 19 sampai 20 ya, kita baca bareng-bareng ya. 19 sampai 21, 23. Dan inilah Nah, padahal terang udah datang tapi orang lebih senang yang gelap, teman-teman. Itu faktanya lagi. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, tetapi manusia lebih menyukai nilai-nilai dunia dan nilai-nilai yang diberikannya, dunia dan semua hal menarik yang diberikannya, dan manusia lebih suka dosa. Terakhir, Yakobus 2 ayat 10. Dodo bisa tolong baca Yakobus 2 ayat 10. Nah, ini nanti masih ada beberapa. Oke, 1, 2, 3. Ya, ngeri ya. Padahal misalnya hukumnya ada banyak, kamu ngelanggar cuma satu. Itu artinya ngelanggar semuanya. Jadi amat sangat mustahil teman-teman. Hukum-hukum nilai-nilai kebaikan gak akan mungkin menyelamatkan. Itu faktanya. Nah sekarang kita lihat bagian lain dari firman Tuhan. Kita bisa baca bersama-sama ya, udah ada ditulis di situ. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 10. Ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Di dunia ini tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya kita yang termasuk dalamnya tidak benar. Nah tetapi nanti ada janji Tuhan yang bagus. Baca yang kedua, 1, 2, 3, Mazmur. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah. Nah, jadi semua orang itu telah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah, tetapi manusia itu lari kepada siapa? Kepada Allah dan berlindung kepada Allah. Berikutnya, baca Ayub 14, 1, 2, 3. Ayub 14 ayat 4. Dapatkah manusia yang berdosa mendatangkan hal yang sempurna? Nah ini adalah bagian-bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk memahami teman-teman bahwa faktanya tidak ada di dunia ini yang bisa memberi solusi atas dosa manusia. Lalu kemudian faktanya adalah manusia semuanya itu telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa.
Nah ini Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang tidak berbuat dosa. Lalu yang berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah berikutnya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah jadi ini faktanya, semua orang di dunia ini telah berbuat dosa. Yang berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang kehilangan kemuliaan Allah karena berbuat dosa itu upahnya adalah maut, enggak bisa enggak. Nah, kasih karunia di dalam Yesus Kristus inilah yang akan membebaskan kita dari upah dosa itu. Nah, jadi inilah fakta teman-teman. Hanya melalui Kristus itu adalah solusi atas dosa manusia. Nah, anugerah umum dan perbuatan baik manusia enggak bisa tuh teman-teman menyelamatkan, memberi jawab atas dosa manusia. Sekarang kita baca Matius 26 ayat 26. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini keluar dari mulut Tuhan Yesus. Inilah darahku, darah perjanjian. Inilah tubuhku. Dan ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus untuk masuk di dalam perjanjian, kita menerima keselamatan dari Tuhan. Nah teman-teman, ini gimana caranya kita bisa percaya kepada Tuhan dan akhirnya kita dimenteraikan dan akhirnya kita diakui sebagai anak-anak Tuhan. Ini jawabannya teman-teman. Kita baca sama-sama dari mulai alamatnya ya. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku bagaimana kita diselamatkan? Bagaimana kita bisa terhubung dan percaya kepada Tuhan? Ketika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi untuk mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati enggak segampang itu. Bagaimana caranya bisa Roh Kudus dalam diri kita akan menolong kita untuk setiap hari kita bisa terus mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah teman-teman, ini ada kisah seorang hamba Tuhan yang jatuh, yang kemudian diekskomunikasi dari gereja. Teman-teman, hamba Tuhan ini, dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Wah padahal dia seorang hamba Tuhan, gimana caranya? Ya, karena manusia itu ups and down dan kemungkinan juga jatuh. Nah teman-teman, ketika hamba Tuhan ini jatuh, dia begitu sedih hatinya. Kenapa? Karena dia sudah mengecewakan Tuhan. Dia mengecewakan jemaat Tuhan. Aduh, aku gak bisa lagi melayani. Aku gak bisa lagi berkhotbah. Begitu berduka cita hatinya. Akhirnya dia pergi teman-teman dari kota yang dia layani itu, pergi jauh ke desa pinggiran teman-teman. Di situ dia membuat tembikar. Dia hidup di sana sampai akhirnya mati. Wah, orang-orang yang di kota asalnya itu gak pernah dengar tentang dia. Dan suatu kali ketika dia udah mati, mendengar bahwa pendeta ini sudah mati, meninggal. Akhirnya diutuslah misionaris pergi, utusan Injil pergi ke tempat pendeta itu pergi teman-teman. Ke tempat pendeta itu waktu itu merenungi apa yang dia udah buat gitu. Lalu misionaris ini cerita, setiap orang yang ditemui dia bilang, hai, ada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kamu. Dia percaya setiap orang yang ditemui itu dikasih tahu, dikabari, diinjili. Tapi orang-orang itu semuanya ngomong,
Oh, gak usah cerita, kita udah tahu. Bukan. Kita mau cerita tentang Yesus Kristus. Dia adalah Allah, tapi dia berinkarnasi menjadi manusia, mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Tapi orang-orang itu bilang, gak usah cerita, kita udah tahu. Loh, berarti orang-orang ini orang-orang yang udah percaya. Ternyata teman-teman, orang yang dimaksud oleh kebanyakan orang di desa itu adalah pendeta yang jatuh, yang saat itu membuat tembikar. Ketika misionaris ini menceritakan tentang Yesus, maka asosiasi dalam pikirannya yang dia bayangkan adalah pembuat tembikar itu yang udah jatuh. Teman-teman, orang-orang itu bilang, orang yang membuat tembikar itu adalah pria yang engkau ceritakan itu. Wah teman-teman, dengan pekerjaannya yang sederhana itu, dia mengabdikan hidupnya, dia berelasi terus sama Tuhan, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, terwujud nyata di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga orang-orang itu bisa bilang, dia adalah Yesus. Wow teman-teman. Dan ternyata kita tahu teman-teman bahwa ketika udah jatuh di dalam dosa pun, anugerah Tuhan cukup untuk mengampuni dan memberi kesempatan kembali untuk melayani. Nah teman-teman, kita mau lihat dampak dosa itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Allah di dalam Kristus telah mengalahkan maut. Ia memenangkan keselamatan kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi ketika hamba Tuhan itu jatuh teman-teman, tidak menghapuskan statusnya sebagai orang pilihan. Dan Roh Kudus di dalam dirinya terus mengingatkan, senantiasa mengingatkan dia untuk dia kembali kepada naturnya, identitasnya sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan bisa menghidupkannya. Menghidupi itu tiap hari kita hidupi bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Menghidupkannya, orang-orang lain di sekitar kita bisa tahu kalau kita ini anak-anak Tuhan. Berikutnya, Allah di dalam Kristus memanggil kita untuk hidup dalam identitasnya di dunia ini, yaitu diselamatkan karena anugerah. Dan di dalam perjuangan kita mungkin akan mengalami kegagalan, tetapi Kristus akan terus mencurahkan kasih karunia demi kasih karunia dan memampukan kita menghidupi identitas dalam Kristus. Teman-teman, mungkin kita gagal, tapi kegagalan kita tidak akan menghapuskan status kita sebagai umat tebusan, umat yang udah ditebus oleh Tuhan. Dan ketika kita adalah anak-anak Tuhan, maka saat itu teman-teman, kita punya kesadaran, inilah kehendak Tuhan. Kita punya keinginan melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita jatuh, kita punya kerinduan untuk kembali hidup di dalam identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Gimana caranya supaya kita itu tetap bisa menghidupkan iman kita? Gimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam identitas kita sebagai anak-anak Tuhan? Teman-teman, yang pertama adalah relasi pribadi dengan Tuhan. Relasi pribadi dengan Tuhan ini sifatnya personal. Gak bisa loh searvia setiap hari harus ingetin kalian saat teduh, tapi kalian gak lakukan. Itu bukan salahnya Rosa Arvia sebagai pembina, evangelis Arvia sebagai pembina, bukan. Tetapi itu adalah dirimu dan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan lewat relasi pribadimu dalam pembacaan kitab suci, itu harusnya udah menjadi kerinduan kita. Dan inilah teman-teman yang akan menolong kita untuk kita menghidupi dan menghidupkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, menghidupi dan menghidupkan firman Tuhan agar kita memancarkan sinar kemuliaan Tuhan.
Menghidupi itu artinya kayak kita makan, kita telan, kunyah-kunyah dulu telan, merasakan rasa dari makanan itu, terus udah nyatu sama tubuh kita makanannya. Teman-teman, demikianlah ketika kita membaca firman Tuhan, kita kunyah, oh ya, betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan itu bagiku adalah keselamatanku. Lalu menyatu di dalam kehidupan kita firman itu. Dan akhirnya ketika kita berpikir, bersikap, bertindak, berbicara, yang keluar dari perilaku kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang adalah gembalaku. Jadi ketika kita menghadapi ujian pencobaan kehidupan ini teman-teman, kita tahu Allah berdaulat. Ketika kita jatuh, maka janji Tuhan di dalam Kristus yang sudah menaklukkan maut itu, menaklukkan dosa itu, kita bangkit kembali untuk hidup, menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Teman-teman, yang terakhir, menyadari bahwa keselamatan kita itu hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, melalui iman, karena kasih karunia, mengenalinya hanya dari Alkitab dan bagi kemuliaan. Inilah esensi dari iman Kristen kita. Hal yang mendasar, hal yang hakiki, yang seharusnya memang kita hidupi dan kita imani. Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Dia tidak ada keselamatan, hanya melalui Kristus. Teman-teman, ada satu lagu yang bisa kita bersama-sama renungkan liriknya. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. Dan ada lagu terakhir yang nanti akan kita bersama-sama nyanyikan untuk kita menggumuli iman kita ini, mengambil keputusan, teman-teman. Yang di sini saya ajak untuk berdiri, kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. In Christ alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, from through the straw and stone. What hay of love, what depth of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my soul, strength, my song. His cornerstone, His solid ground, from to the fiercest drought and storm. What high of love, what depth of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the life of Christ I stand. Ya teman-teman, hanya di dalam Kristus saja keselamatan kita. Maka mari saat ini kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Karena Yesuslah solusi atas pergumulan paling sulit yang gak bisa diberikan bahkan oleh smartphone, bahkan oleh digital platform, yaitu pergumulan dosa manusia. Hanya di dalam dan melalui Kristus keselamatan kita.
have decided to follow Jesus. Mengajak teman-teman untuk memikirkan firman Tuhan hari ini. Teman-teman, kita telah belajar bahwa solusi dosa kita hanya di dalam dan tetap berdiri hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sekarang dengan mata tertutup, aku ingin memberikan pertanyaan buat teman-teman. Teman-teman baik yang di rumah maupun yang di gereja. Hari ini jika firman Tuhan berbicara kepadamu, apakah teman-teman menyadari bahwa selama ini sepanjang hidupmu lebih banyak menyukai hal-hal yang sifatnya duniawi, lebih banyak menyukai dosa dibanding dengan kehendak Tuhan? Karena itu teman-teman, jika teman-teman hari ini merasa bahwa tidak mungkin aku bisa menjawab pergumulan dosa itu, dan aku mau Tuhan mengampuni aku saat ini. Jika ada teman-teman yang memohon Tuhan untuk mengampuni dosa, boleh teman-teman taruh tangan di dada teman-teman, dan nanti aku akan mendoakan teman-teman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saat ini teman-teman, jika teman-teman mengaku bahwa hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus keselamatan, dosa-dosaku bisa diampuni, aku bisa menjadi anak Allah dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Teman-teman, angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Aku memutuskan untuk mengikut Engkau di dalam hidupku. Ampuni aku ya Tuhan. Dan saat ini aku percaya bahwa solusi atas dosa-dosa dalam hidupku adalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah berinkarnasi menjadi bayi mungil, lahir, mengambil rupa sebagai manusia. Tuhan, terima kasih karena Tuhan yang mau mengambil rupa sebagai manusia itu mati di salib gantikan aku. Terima kasih karena Tuhan telah menaklukkan dosa dengan bangkit, menang atas maut. Karena itu aku mau mengaku ya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Dan aku mau mengikut-Mu ya Tuhan. I have decided to follow Jesus. Kita akan nyanyikan bersama-sama dan nanti Rosa Arvia akan berdoa buat kita. Setiap kita yang sudah ambil komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. I have decided to follow Jesus. Decided to follow Jesus.
mereka dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh rindu mengikut Tuhan. Have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turn. Sekali lagi, I have decided to follow Jesus. 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 No turn. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau boleh mengirimkan Karisma untuk menyampaikan firman-Mu, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Segala pergumulan besar umat manusia di dunia ini hanya satu jawabannya, hanya melalui Kristus. Bapak, tolong setiap kami untuk sungguh-sungguh mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah komitmen kami hari ini membawa kami hari demi hari hidup sebagai anak-anak Tuhan, bukan hidup sebagai anak-anak duniawi. Kami juga berdoa untuk Karisma, Tuhan yang boleh terus memberkati pelayanannya di gereja di mana Tuhan tempatkan. Jadikan dia berkat Tuhan, dan biarlah segala hal yang dikerjakan di dalam kehidupannya itu memuliakan Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur, dan biarlah Roh Kudus yang boleh memampukan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari teman-teman kita kasih tepuk tangan yang kuat dulu buat Karisma. Oke, yang di rumah boleh tepuk tangannya sendiri ya, nggak apa-apa. Oke, baik teman-teman, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Boleh silakan Dodo terlebih dahulu untuk memimpin doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu yaitu Karisma Tuhan. Tuhan, kiranya setiap firman yang telah Kau sampaikan melalui Kak Risma bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Thank you Dodo. Oke, baik, sebelumnya teman-teman, persembahannya tuh dapat diberikan secara untuk yang online gitu ya, bisa diberikannya secara online, bisa lewat via transfer bank. Tapi untuk teman-teman yang hadir di sini, ada Dodo yang untuk siap melayani. Baik. That
doa syafaat. Baik, dipersilakan untuk Vincent. Oke. Terima kasih sekali lagi Karisma sudah membawakan firman yang sangat menguatkan sekali teman-teman. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mengangkat beberapa pokok doa syafaat. Ada 3 pokok doa syafaat. Jadi doa syafaat ini kita lakukan sebagai bukti kita bahwa kita sebagai orang Kristen kita peduli dengan dunia sekitar kita. Kita tetap melihat beberapa banyak kejanggalan, banyak hal-hal yang masih tidak mengenakan, tetapi kiranya kuasa Tuhan yang juga bekerja di setiap dunia ini, teman-teman. Pokok doa pertama, aku mau ajak teman-teman, kita bisa keluarkan suara kita ataupun kita bisa berbicara dalam hati. Untuk pokok doa pertama, kita mendoakan untuk kasus meledaknya tangki bensin di daerah Cilacap, teman-teman. Ada pihak polisi dan pihak berwenang sedang menyelidiki apakah penyebab daripada meledaknya kilang minyak ini, teman-teman. Mari kita doakan setiap korban yang juga terkena dampaknya, setiap keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terhilang ataupun kerugiannya yang disebabkan, teman-teman. Agar kiranya para pemerintah, para juga pihak-pihak yang berwenang bisa melaksanakan tugasnya dan kiranya Roh Kudus yang terus mengisi setiap kekurangannya. Teman-teman, mari kita angkat suara kita doakan pokok doa pertama. Bapa dalam surga, kami ingat dengan kejadian di Cilacap, Tuhan, yang mungkin juga meledaknya tangki bensin ini, Tuhan, mungkin dengan berbagai macam juga kelalaian ataupun berbagai macam kesalahan sehingga bisa meledak. Namun kiranya Tuhan, setiap korban, setiap orang-orang yang terkena dampaknya, Tuhan, kiranya Engkau yang juga beracara, Engkau yang menjadi kekuatan bagi mereka, bagi keluarga yang kehilangan. Kiranya Roh Kudus yang menjadi sumber pendamaian bagi mereka, Tuhan, sehingga mereka masih bisa kuat. Dan juga setiap pihak yang berwenang, pemerintah yang juga berwenang di sana, Tuhan, bisa melaksanakan tugasnya dengan benar. Kami serahkan Cilacap ini kepada Engkau, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan dari segala bangsa. Kita ke pokok doa yang kedua, teman-teman. Kita mendoakan beberapa hari ini ada berita bahwa vaksin merah putih ini diciptakan, sudah mulai berkembang, teman-teman. Dan ini merupakan kabar yang sukacita dan kita perlu mensyukuri ini karena ini vaksin dari Indonesia, teman-teman. Dan ketika ini sudah bisa digunakan, ini akan sangat bermanfaat tentunya bagi Indonesia, bagi kasus-kasus COVID yang juga masih ada di beberapa daerah, agar kiranya setiap perkembangan, setiap penelitian yang dilakukan bisa semata-mata hanya untuk keuntungan bersama, teman-teman, bukan untuk keuntungan sepihak ataupun hanya keuntungan pribadi tertentu. Dan ada kasus, ada rumor bahwa akan ada juga gelombang 3 di bulan Desember nanti, agar kiranya setiap pihak-pihak, setiap masyarakat yang ada bisa menaati protokol kesehatan sehingga tidak ada gelombang ketiga lagi, teman-teman. Mari kita angkat suara kita doakan pokok doa yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan adanya vaksin merah putih ini, Tuhan, yang juga sudah berkembang cukup baik dalam juga penelitiannya di lab, dan juga kiranya efektivitasnya ataupun juga apapun yang sedang dipersiapkan, kiranya setiap pihak-pihak yang ada bisa bekerja dengan sepenuh waktu, sepenuh hati, hanya untuk keuntungan Indonesia, Tuhan, untuk keuntungan bersama, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, setiap pemerintahan, setiap pihak-pihak tersebut masih memiliki kebijaksanaan di dalam hati mereka. Roh Kudus masih ada dalam diri mereka. Mereka masih memiliki belas kasihan sehingga mereka bisa melihat masih banyak yang masih belum mendapatkan vaksin, Tuhan. Dan juga kiranya rumor-rumor ada gelombang 3 di bulan Desember, Tuhan. Kiranya setiap pihak yang ada, masyarakat yang ada bisa menaati protokol kesehatan. Kami serahkan Jakarta ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau yang beracara, kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami yang terjadi, teman-teman. Lalu pokok doa yang terakhir, teman-teman, beberapa hari ini kita mendengar musim hujan di Indonesia ini, ya teman-teman. Dan jika teman-teman melihat berita, ada berita-berita tentang banjir di beberapa daerah, seperti di daerah Sintang ataupun di Kalimantan Barat. Dan banjirnya cukup dalam, teman-teman, cukup tinggi dan berlangsung selama 21 hari.
Dan tentunya banyak dampak yang terjadi yang mungkin kita di Jakarta tidak terasa teman-teman. Tetapi mereka yang di Kalimantan Barat, banyak rumah-rumah warga yang juga hanyut, banyak kebutuhan yang tidak bisa digunakan lagi teman-teman. Namun kiranya kita mendoakan supaya pemerintahan yang ada bisa mengevakuasi ataupun juga menyiapkan segala bahan-bahan yang diperlukan. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan adalah Tuhan segala bangsa ini teman-teman. Mari kita doakan pokok doa yang terakhir nih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah juga sampai di pokok doa yang ketiga ini. Dan juga kami teringat kasus banjir di Kalimantan ataupun di beberapa daerah lainnya. Agar kiranya juga bisa setiap pemerintahan yang ada, setiap masyarakat yang ada bisa Engkau juga mengatasi dengan benar setiap evakuasi ataupun hal-hal yang mau dilakukan Tuhan, agar kiranya kebijakan yang terbaik yang bisa dicanangkan sehingga untuk demi keuntungan sepihak, untuk keuntungan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami teringat juga dengan berbagai macam daerah mungkin yang di luar Kalimantan yang terkena dampaknya Tuhan, agar kiranya pemerintah bisa bekerja dengan sepenuh hati ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beberapa pokok doa yang kami juga naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu nih Tuhan. Kami sadar kami tidak ada apa-apanya, kami penuh dengan dosa, tapi hanya dengan anugerah-Mu Tuhan kami bisa mendoakan setiap pokok-pokok doa ini Tuhan. Kiranya bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Vincent. Baik teman-teman, saat ini kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari dipersilakan untuk kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Hari ini kami bersama-sama boleh menikmati Tuhan, mengenal Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk respon iman kami boleh memberikan persembahan. Kami boleh berdoa syafaat, peduli kepada orang-orang yang hidup di sekitar kami, keadaan orang-orang lain di negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami bersama-sama yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus di dalam kehidupan kami. Bila arah Roh Kudus senantiasa memimpin kami, menjadi penuntun dalam kehidupan kami untuk kami senantiasa hidup, menghidupi identitas kami sebagai anak-anak Tuhan, identitas kami di dalam Kristus. Teman-teman, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Amin. Baik, terima kasih Kak. Oke teman-teman, seperti biasa di akhir kita akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk sharing. Baik, boleh boleh langsung ke kelompoknya masing-masing. Seperti biasa teman-teman. Untuk teman-teman yang online, terima kasih juga telah hadir. Happy Sunday.